Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan semuanya Allah muliakan. Baik, dalam kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang pernikahan. Pernikahan yang kita akan kaji pada kesempatan hari ini, yang pertama yaitu pengertian pernikahan, tujuan pernikahan dan hukum pernikahan. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian pernikahan, memahami tujuan pernikahan, dan mampu menjelaskan hukum pernikahan. Para pendengar yang saya hormati, anak-anakku sekalian, ketika kita mengkaji satu hal, maka yang pertama kita akan membahas pengertiannya, karena pengertian itu merupakan gambaran dari bahasan yang akan kita kaji. Berkaitan dengan pernikahan, dalam kesempatan ini saya menyampaikan dua pengertian pernikahan. Yang pertama, pengertian pernikahan menurut hukum syara. Yang kedua, pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pengertian pernikahan menurut hukum syara, yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah dua pengertian pernikahan. Yang pertama menurut hukum syara dan yang kedua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Para pendengar yang saya hormati, anak-anakku sekalian, kemudian setelah kita mengetahui pengertian pernikahan, berikutnya kita akan membahas tentang tujuan pernikahan. Apa sih tujuan pernikahan itu? Karena sesuatu hal itu harus ada tujuan. Ya, tanpa tujuan itu bahaya. Ya, jadi tidak akan terarah. Pernikahan tidak akan terarah tanpa tujuan. Harus ada tujuan. Tujuan pernikahan yang pertama yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Laki-laki punya kebutuhan khusus berkaitan dengan sifat kelaki-lakiannya. Perempuan pun memiliki kebutuhan khusus. Maka Allah ciptakan dua hal yang berbeda. Kita tahu bahwa laki-laki itu sifatnya kasar, perempuan sifatnya halus, maka suka disebut perempuan itu makhluk halus. Perempuan suka dilindungi, laki-laki suka melindungi. Naluri manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Orang yang sudah menikah, saya yakin akan memiliki rasa ketenangan hidup yang lebih dibanding orang-orang yang belum menikah. Kalau orang yang belum menikah itu mayoritas hanya berandai-andai saja. Ya, andai aku gitu, andai aku seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah menikah tidak berandai-andai, karena dia yang perempuan sudah ada laki-lakinya, yang laki-laki sudah punya perempuan. Ya, jadi bisa saling curhat atau bisa mengetahui sesuatu yang memang belum tahu gitu, yang biasa dilakukan oleh kedua orang laki-laki dan perempuan, yang syah menurut ajaran Islam. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Ya masyara sabab man istata'a minkumul ba'asa falyatajawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya masyara sabab, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'asa, apabila kau sudah mampu untuk menikah, falyatajawwaj, menikahlah. Karena fa innahu, karena sesungguhnya menikah aghaddu lil basar, ya, wa ahsanu lil farj. Jadi memelihara pandangan dan memelihara kemaluan, ya. Jadi terpelihara ya dengan
pernikahan. Jadi yang laki-laki kalau mau melihat, lihatlah perempuan, ya. Kalau mau menyalurkan kebutuhan biologisnya, maka sudah ada istri, yang perempuan sudah punya suami. Aman, terjaga. Kemudian untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah menikah, maka bertambah lapangan wilayah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sendiri belum menikah, seseorang berusaha hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika sudah menikah, dia berusaha untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Maka bertambahlah ibadah, membiayai istri, membiayai anak, memberi nafkah kepada keluarga, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertambah. Kemudian untuk mendapatkan keturunan, orang yang nikah insya Allah dapat keturunan. Sunatullahnya, orang apabila ingin punya anak, maka harus bergaul antara laki-laki dan perempuan. Bergaul laki-laki dan perempuan yang syah menurut ajaran Islam, yaitu melalui pernikahan. Dan kalau banyak yang nikah dan banyak ingin punya anak, insya Allah kehidupan manusia akan berkesinambung terus. Tetapi kalau manusia sudah tidak mau beranak, tidak mau melahirkan, Mas, kita nikah tapi jangan punya anak ya. Itu bahaya, bisa-bisa kiamat lah, cepat kiamatnya. Kenapa? Kehidupan manusia tidak ada. Yang ada hanya kebo gitu kan. Tumbuh-tumbuhan, ya, binatang saja ya. Diisi dunia ini diisi oleh binatang kembali ke zaman dulu gitu. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan pernikahan ini insya Allah lahirlah anak-anak dan menjadi berkesinambungan kehidupan manusia. Para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian hukum pernikahan ada 5 seperti balonku. 1 wajib, 2 sunnah, 3 makruh, 4 haram. Mana yang wajib? Wajib menikah orang yang mau banget menikah. Dia sudah punya bekal, ada kekuatan, khawatir terjadi perbuatan zina, wajib nikah. Buru-buru lamun geus mangsreng gitu ya, geus mangsreng kaseng-sremeng nikah. Nu dipikirkeun kawin gitu. Harus. Yang kedua sunnah. Mau nikah, sudah punya kemampuan, ada bekal, tapi tidak khawatir terjadi zina. Sunnah. Mubah. Mau nikah, ada bekal, punya kemampuan dan tidak khawatir berbuat zina. Sunnah. Masuk sunnah, masuk mubah. Kemudian yang makruh, ada keinginan menikah tapi tidak punya kemampuan, tidak punya bekal, hanya mengandalkan orang tua saja mungkin ya, itu makruh hukumnya. Kemudian yang terakhir haram, yaitu pernikahan yang dilandasi oleh itikad negatif. Ingin menguasai harta suami kalau perempuan, ingin menguasai harta perempuan kalau suami, ingin balas dendam setelah pernikahan. Ya, atau pernikahannya hanya sebatas selama proyek berjalan saja, proyek jembatan 2 minggu selesai, cerai juga, ya, berhenti juga nikahnya. Demikianlah para pendengar yang saya hormati, untuk materi kali ini mudah-mudahan ada ya manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.